Di dinding ruang tamu rumah kami terpasang gambar The Last Supper versi Leonardo da Vinci. Lukisan itu terdiri dari 1000 keping puzzles yang dipasang dengan telaten oleh istri saya. Dalam waktu seminggu, jadi. Lalu kami membingkainya dengan figura. Namun, saya beritahu sebuah rahasia. Waktu itu, kami kehilangan 1 keping puzzle. Sesudah lelah mencarinya di sana-sini tidak ketemu, saya punya akal. Saya memotong sebagian dari karton kotak pembungkusnya yang ada contoh gambar utuh dari puzzles itu. Tentu saja dengan mengikuti bentuk kepingan yang hilang. Juga dengan memilih bagian yang berwarna semirip mungkin, biar tidak terlalu kentara. Akhirnya, jadilah 1000 keping puzzles itu sebuah lukisan yang sekilas tampak sempurna. Namun sebenarnya tidak. Ada kekurangannya, ada tetapinya. Begitupun dengan kehidupan manusia. No one is perfect. Tidak ada yang sempurna. Selalu ada tetapinya. Keluarga rukun, harmonis, tetapi salah satu orang tua sakit. Pekerjaan oke, gaji oke, tetapi ada satu rekan kerja yang selalu cari masalah. Prestasi dan trofi juara berderet-deret membanggakan, tetapi masih single. Tampaknya semua perfect, tetapi Zakharia dan Elizabeth, pasangan yang nyaris sempurna. Sebagai keluarga imam, kesalehan mereka diakui. Dedikasi mereka tak bercela. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lukas 1 ayat 7. Ada tetapinya. Kisah Zakharia dan Elizabeth adalah kisah tentang tetapi dalam kehidupan manusia. Tetapi bagi atau menurut manusia dan tetapi bagi atau menurut Tuhan. Bagi manusia, tetapi menunjukkan ketidaksempurnaan atau keterbatasannya. Manusia itu tak sempurna, lebih di sini, kurang di sana, oke di kiri, tidak oke di kanan. Dapat satu hal, kehilangan lain hal. Selalu ada yang luput, tak sempurna, terbatas. Namun, Tuhan juga punya atau mengenal tetapi. Kepada pasangan lanjut usia itu, Tuhan sedang menunjukkan ketidakterbatasannya. Apabila bagi pasangan Zakharia dan Elizabeth, hal memiliki anak sudah dianggap kadaluarsa, mereka sudah berhenti mendoakannya. Ternyata Tuhan belum berhenti. Rahim Elizabeth yang mandul itu dipakainya untuk menyiapkan lahirnya seorang pembuka atau perintis jalan Tuhan, Yohanes Pembaptis. Bentara yang akan berjalan mendahului Mesias. Tokoh si pembuka jalan yang akan menunjukkan kepada kita siapa Tuhan itu. Dialah Tuhan yang selalu punya jalan, kala bagi kita sudah tiada jalan.
Ketika kita sudah berhenti, Tuhan masih bekerja. Ketika kita menemui jalan buntu, Tuhan sanggup membuka jalan yang baru. Ketika kita bilang, "Tapi aku sudah lelah," Tuhan berkata, "Meskipun kamu lelah, tapi aku menguatkanmu." Ketika kita bilang, "Tapi yang kami punya hanya ini," Tuhan berkata, "Walau yang kamu punya hanya itu, tetapi aku yang mencukupkanmu." Ketika kita bilang, "Tapi saya takut," Tuhan berkata, "Memang kamu takut, tapi aku menyertai kamu." Ketika kita bilang, "Tapi aku tak pandai bicara," Tuhan berkata, "Oke, kamu tak pandai bicara, tapi aku mengutus kamu." Tetapinya kita adalah dinding pembatas, sedangkan tetapinya Tuhan adalah gerbang terbuka. Dalam hidup kita, kedua tetapi ini harus dipertemukan, dan titik temu di antara kedua tetapi ini namanya adalah pengharapan. Hope. Masa raya Advent ini adalah masa kita menegaskan ulang pentingnya hope, pengharapan di dalam hidup ini, betapapun tak sempurnanya hidup dan diri kita. Jangan berhenti pada ketidakberdayaan kita. Biarkan Tuhan tetap menunjukkan kemahaberdayaannya. Jangan berputus asa. Letakkan asamu pada Tuhan dan anugerah-Nya. Apabila kita menaruh pengharapan akan Tuhan, tiada yang dapat menghentikan kita. Tuhan itu membuka jalan, kala bagi kita sepertinya tiada jalan. Dia memberi kita tetapi yang baru. Seperti kata Paulus di dalam surat 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Masih ada, namun terus. Tetapi," saya ingin menutup renungan Advent tentang hope ini dengan penggalan sajak atau syair dari seorang penyair Kristen, Grace Easley, yang berjudul "Always a Way." Selalu ada jalan. There is always a way, but we have to try. There is always a way, though the going is rough, and only our best is good enough. We haven't the time to count each loss. If the bridge is out, we swim across. Ya, kita tak punya waktu untuk meratapi kehilangan, ketidaksempurnaan kita. Bila jembatan tak tersedia, kita pun berenang menyeberang di dalam dan bersama Tuhan. There is always a way. Selalu ada jalan. Jika kami merenungkan keterbatasan kami, Bapa, betapa langkah ini serasa hendak berhenti saja. Kami sadar diri ini jauh dari sempurna.
Banyak hal yang kami tak bisa dan tak punya. Namun Kau tak pernah jera. Bagimu kami selalu berguna. Meski kami dihadang banyak kendala, Engkau masih menyediakan jalannya. Tatkala kami ingin mengakhiri dengan titik sebagai tanda baca, Engkau justru masih melanjutkan dengan tanda baca koma. Ketika kami tak kuasa lagi membuka kelopak mata, Engkau menggendong kami menyambung tenaga dan asa. Di dadamu, Bapa, kami merebahkan kepala, seraya berucap sebisik doa, penyambung harap yang kuatnya tiada tara. Amin.